wapres kita, wapres kebanggaan Pak Jokowi, Pak Gibran tuh ditugaskan oleh Pak Prabowo berpidato, ya minimal hadir lah ya di acara G20 di Afrika Selatan. To uplift each and every nation, Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance. Kalau misalnya termul ya semua pokoknya bagus. Ya. Kalau yang pembenci pokoknya semua buruk. Bertiga mungkin ya memberi lapangan untuk Gibran bermain di lapangan internasional. Gimana sih? Semua orang tuh nggak bisa ngadepin semuanya. Artinya kan butuh teman untuk bisa ngelindungi punggungmu. Kalau tidak bisa ada banyak orang untuk melindungi punggungmu, bikin klaster kecil. Sehingga kamu bisa saling punggung-punggungan sama teman. Itu yang paling kita butuhkan 2-3 tahun ke depan. Everyone needs to survive. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini harus serius gini ya. Saya kedatangan kawan saya, sahabat saya, Kanjeng Sunan Leto. Lu dimarahin itu Sabrang. dimarahin orang lu. Kenapa? Nyunanin, wah, konstitusin gitu kan, banyak yang gak terima pasti. Apa aja yang gue sebut tentang lo tuh banyak yang protes kemarin disebut panutan. Protes. Lu yang protes. Yang lainnya mah setuju aja. Kanjeng Sunan Leto itu oke loh. 3 suku kata. Leto tuh artinya apa sih bro? Gak ada artinya. Gak ada artinya. Oh, gue Itu kira. namanya metamining itu namanya. Nggak, tadinya gue pikir lu tuh ada kesel-kesel sedikit sama supermarket gitu. Oh, Jadi belum ada dulu warna Leto sebelum Sampean kan visioner. Oh, gitu. Sabrang, orangnya di sini namanya di Sabrang. Luar biasa. Tadi pagi gue nonton sebuah berita yang menggembirakan tuh. Bangga juga wapres kita, wapres kebanggaan Pak Jokowi, Pak Gibran tuh ditugaskan oleh Pak Prabowo berpidato, ya minimal hadir lah ya di acara G20 di Afrika Selatan. Jalannya gagah betul di Halim, salaman, naik tangga pesawat kepresidenan Republik Indonesia tuh, terus balik kanan, balik badan tuh hormat, Teliti banget. masuk. Nah, pengamat kan gitu. Oh, oke. Langsung kan semuanya Kaki bertanya-tanya. kanan dulu apa kaki kiri dulu mas? Kaki kiri kanan kan, kaki kanan harusnya. Iya, Tapi nggak tahu tadi saya nggak ngeliat karena ketutupan tangga bos. Oke. Siap. Tapi langsung banyak diperbincangkan ini. Wah ini luar biasa. Henry Satrio diwawancara kan. Gimana ini? Ya bagus dong. Pak Prabowo memberikan kepercayaan pada Gibran anak muda ya. Wah ini persiapan kaderisasi. Wah segala macam rame. Tapi gue tetap pada tataran positif karena gue pernah bilang ke media, Gibran ini perlu dikasih kerjaan lebih banyak. Sayang APBN kan. Gitu. Dapat istana bola. Iya, jadi maksud saya ya dia harus kerja. Ya. Langsung pertanyaan-pertanyaannya kan, gimana tuh nanti tuh pas pidato tuh. Ya, nanti saya tampung lah. Ya terima kasih masukannya kan biasanya begitu ya. Tapi saya tetap merasa bahwa kita tunggu aja kan. Gibran kan selalu memberikan kejutan-kejutan. Masih ingat kan waktu debat presiden dia juga memberikan kejutan kan. Nah ini kita tunggu kejutan-kejutan G20. Udah belum sini? Ini kan 3 menit cukup kan? Positif, ini kan positif word terus tuh. Ya. Oke ya, udah ya. Ya. Gimana bro? Giliran masuk bab kritisi, bab masukan positif, kita berikan kesempatan kepada Kanjeng Sunan Leto. Bijak banget ya main Satrio. Ya. Ada banyak sisi yang bisa kita lihat. Banyak sisi. Oke, sisi pertama. Banyak sisi karena yang biasanya itu adanya juga sama sisi. Apa sama sisi? Sama sisi berarti segitiga itu loh sama sisi. Nah ini banyak sisi, gimana coba. Oke, pertama. Mau gimana
kan dia merepresentasikan Indonesia. Whatever apa namanya. Ya, gue pikir lo mau ngomong itu tadi, mau dibawa kemana? Ya, ini kesempatan yang bagus buat Mas Gibran untuk membuktikan dirinya, men-silent doubter ya, yang ragu-ragu sama dia di silent semua. Bikin pidato yang keren, bikin terengah. Itu kesempatan yang sangat bagus untuk bisa dimanfaatkan. Yang kedua, itu buat ngetes kita semua. Kita lihat, kita objektif nggak sih? Kalau nanti memang bagus, apakah kita tepuk tangan atau tetap salah terus? Kalau nanti memang buruk, apakah dihujat atau dikritik konstruktif? Itu ngecek kita semua juga. Apakah ada, kalau misalnya termul ya semua pokoknya bagus. Kalau yang pembenci pokoknya semua buruk. Kalau sebenarnya ada kesempatan untuk masyarakat juga membuktikan bahwa dirinya objektif. Yes. Nah, kita lihat nih. Jadi ini Bahan objektif apa yang diberikan oleh Mas? Seru kok. seru ya. Jadi menurut Mas Abrang, oke nih Prabowo kan? Apa itu? Memberikan kesempatan pada seorang anak muda. Ya oke. bicara di Minimal gedung. dari logika ngabisin APBN, masa nggak ada kerjaannya itu Bukan ya udah ngabisin, memanfaatkan iya. APBN sesuai dengan yang diperuntukkan. Ya, bagus lah. Ya. Oke dong. Ini kita lagi nggak diawasin loh, jadi ngomong. Udah, aku ngomong aja. No problem. Terus apa lagi? Karena saya bukan pembenci juga bukan penyenang, saya ngeliat objektif aja. Biasa aja kan? Biasa aja. Biasa aja. Maksudnya menarik ya, oke. Ada umpan lambung, di smashnya gimana? Ya, itu gue sih terus terang begitu melihat pemberitaan itu awalnya kaget, tapi terus happy, dan menurut saya ya udah kita kasih kesempatan. Ya kita lihat. Kan toh bagaimanapun juga dia wapres kan. Iya. Gitu. Nih, Kan ada gini juga tuh, kita kalau mau nonton apa namanya? Kamu pernah nonton itu nggak sih? apa? Apa? Dragon Ball. Dragon Ball nonton dong. Dragon Ball tuh kan. Kalah. Tapi kemudian desain saya. Jadi apa? Kok sensei ya? Kok bukan saya? Apa namanya? Super Saiyan. Super Saiyan. Wah, ngalahin semua orang. Ya siapa tahu ada jadi Super Saiyan. Itu kalau dipakai kacamata pengukur kekuatan tuh bisa Nggak kelihatan sampai ada. Wah, Bisa. Piccolo lewat. Yang bangga Indonesia juga nanti. Iya. Apa salahnya? Ya. Good. Opportunity. Itu tapi tadi gue lihat dia sendiri tuh. Kalau wakil presiden nggak perlu didampingi menteri atau apa gitu keluar. Udah gede masa takut sendirian. Bahkan kalau Pak Prabowo kan menteri-menterinya juga ikut. Wakil Kamu mau ngomong Pak Prabowo penakut? Enggak. Ya udah nggak mau. Ya udah. Jadi kan maksud saya secara kenegaraan nggak apa-apa pergi sendirian. Pipis aja sendirian. Ketemu di sana, saya lihat ketemu di sana. Ya mungkin. Ketemu di sana. Masa gak ada yang nemenin? Iya, Minimal ada sopirnya tuh pesawat. Masa kan nemenin juga. Tapi saya senang sih tadi gesturnya Gibran tuh. Pede. Wah, pede, percaya diri. Stop. Mantap gitu kan. Ini gak sarkas loh, beneran. Ini beneran gitu. Pas ayahanda lagi bicara di Singapura tuh, forum Bloomberg Ekonomi. Walk the talk, not only talk the talk. Bagus nih. Jadi ini pusat perhatian kita di keluarga Jalan Kutai. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak begitu bagus, ini kesempatan Mas Gibran untuk membuktikan bahwa generasi muda lebih baik dari generasi bapak. Ya. Kan gitu. Membuktikan bahwa selama ini yang menganggap saya hanya bisa mengumumkan juara mancing, itu salah. Salah semua. Iya. Aslinya nggak gitu. Nih dengar musuhnya itu ya, live report ya, TV-TV itu ya. Mahal bro. Nggak, tapi kan ini momen yang ditunggu-tunggu dong oleh Mas Gibran. Ya, usulin lah. Kamu kan yang pengamat Ya itu politik nih sekarang ternama bro. Oh ternama. Kalau terkenal ada lagi. Oh iya. Ternama. Usulin suruh berangkat. Lu gak kirim tim sendiri. Wow. Keren ya. Kira-kira Keren. ya bagus lah ya udah ya gitu ya. Kita saat ini itu nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong bagus atau buruk atau gimana, kan belum kejadian. Oh, kalau yang ada adalah opportunity, kesempatan. Ini kesempatan yang baik untuk Mas Gibran untuk bisa
meletakkan dirinya pada sebuah posisi tertentu, ya terserah beliau. Ini disclaimer dulu kita. Belum pidato nih ya. Jadi pas kita taping ini belum pidato. Iya, belum pidato. Tapi bolehlah kita mereka-reka atau menerka-nerka kira-kira after the speech apa yang akan didapat oleh Tepuk Indonesia. tangan pasti. Tepuk tangan. Pasti. Manusia itu punya sopan santun, pasti tepuk Iya, tangan. Iya. Setelah itu saya pengen lihat ini apa yang terjadi di sosial media komennya. Oh, ini kan pasti ada. Makanya tadi saya ngomong ini kesempatan untuk melihat apakah kita objektif ya. Apakah yang nyari-nyari kesalahan pasti ada, yang nyari baik-baiknya pasti ada, dan seterusnya. Tapi memang ini nampak sekali jadi momentumnya keluarga Pak Jokowi nih. Kenapa gue bilang begitu? Karena beberapa hari ini memang fokusnya itu seperti kayak keluarga Jokowi lagi on show gitu. Bapaknya Pak Jokowi, presiden kita ke-7 itu, presiden ke-7 kita itu ke Bloomberg. Wah, ketemu sama Perdana Menteri Singapura, mantan juga kalau nggak salah ya. Tapi dia bicara di forum internasional. Sebelumnya pembuktian dibuka, ijazahnya katanya asli oleh Andi Aswan. Wah, rame kan? Terus sekarang Mas Gibran pergi ke G20 tuh momentum keluarganya kelihatannya ada terus tuh. Sementara di sisi lain juga Kaisang dengan PSI-nya juga kemudian diperbincangkan gitu. Gimana Mas Abraham melihatnya? Kebetulan sampean yang itu ya, yang pengamat sinetron itu ya sangat dekat ya. Jadi tahu detail-detailnya. Saya sendiri nggak gitu deket ngeliatin setiap episodenya. Jadi soalnya kan saya sebagai pengamat politik gitu ternama kan ya harus makanya harus kan memperhatikan sinetron itu. yang lu banget kan gitu, makanya diperhatikan dari setiap langkahnya. Kalau aku gimana? Ya monggo lah, orang pengen terkenal, orang pengen cari posisi. Nggak apa-apa, udah dapat bro kalau Lu posisi. nggak apa-apa, monggo. Ini balik lagi pertanyaan tadi sebenarnya, ini setelah kembali dari G20 tuh kira-kira gimana? Itu yang saya pengen tahu juga, makanya ini gimana masaknya nih. Setelah itu mau dimasak seperti apa? Karena dua koki yang berbeda siap masak dengan cara yang berbeda nih. Ya coba kita menerawang sedikit nih kan sebagai Gus ya, Kanjeng Sunan Leto nih. Kira-kira apa isi kepala Pak Prabowo nih? Izin ya Pak Prabowo ya, bukannya kita melampaui batas nih, tapi pengen tahu juga tuh. Udah Gibran aja yang berangkat. Menurut lo gimana tuh? Semangat ya mancingnya ya. Ini yang bikin ternama tuh kayak gini. Bikin ternama tuh kayak gini. Memfeta komplit. Bukan feta komplit, bertanya. Oke. Mungkin terlalu banyak kritikan bahwa tidak diberi ruang, maka diberi ruang. Yes, Bisa kayak gitu, satu. Mungkin untuk memberi kesempatan Mas Gibran untuk membuktikan dirinya bahwa dia memang pada posisi yang pantas di situ. Mantap. Wow. 3, mungkin ya. Memberikan kesempatan pembuktian kualitas dari wapresnya. Ya itu kan masuk nomor 2 itu tadi. Ya. Nomor 3 mungkin ya memberi lapangan untuk Gibran bermain di lapangan internasional. Gimana sih? Nomor 4 ya Mempersiapkan Gibran seperti Mandela mungkin nggak? Atau mungkin ada obrolan sama bapaknya di belakang layar mungkin. Nah, ini menarik nih. Mungkin. Ini ya gimana? Dodo. Anakku kan. Iya. Masukin klub sepak bola dong. Oke aman sip Jos. Oke. Berangkat. Mungkin kan nggak tahu. Ini lagi show nih, lagi banyak nih. Masa itu nggak dapat panggung, kasih panggung. Oke nih siap. Ya kita kasih. Mungkin kan orang nggak tahu kok. Bebas. Atau mungkin ya sambil gaple itu terus males deh. Besok itu mau apa? Lagi ada janjian ngopi bareng ya, terus Gibran suruh berangkat. Oke, Gibran. Mungkin. Terus siapa tahu. Ini kalau di lagunya Leto nih, perjalanan Mas Gibran ke G20 nih apa nih? Yang mana nih kira-kira? Gini. Kamu dengerin baik-baik. Iya. Lagunya itu. Ya. Pak Ato bahkan marah sama saya. Karena saya membuka salah satu rahasia buruknya. Ada lagu berjudul Itu Lagi. Itu lagi kayak gitu ya. Itu Gimana, tapi gimana?
ada bangsat yang tersembunyi dalam lagu itu. Ya, harusnya kalau saya jelasin nggak seru dong. Ya, gimana lagunya? Sedikit, ref. Iya, Yang ada kaitannya. YouTube itu loh. Oh, YouTube. Ya apa aja dipotong aja taruh sini nih. Itu lagi gini itu. Itu lagi judulnya Pol. Gitu. Ya. Coba Nanti dengerin kita baik-baik. Kalau lirik itu selalu bisa di Nggak gini loh, Mas ya Abraham. nggak langsung ngomong urusan itu. Nggak, iya emang lirik lagunya Leto itu kan luar biasa. Setiap kalimat itu mengandung makna. Iyalah. Nah ini maksud gua supaya editor gua cepet yang mana yang di bait 1, bait 2. Nggak tahu, lupa. Oh lupa ya. Kayak semua kalimat dari mana? Ya iyalah, kambing ngembek aja ada maknanya. Ya, Semua ya, ada maknanya. Apa namanya? Kenapa itu lagi? Ya, makanya gak semua joke kalau dijelasin tuh jadi pecah joke-nya. Yang seru dari kayak gini nih kan nanti nebak-nebak apa ya. Dan saya yakin pasti salah nembaknya di mana. Karena itu bangsat itu seru sih pas bikin lagu itu, kita menyembunyikan something yang Tapi waktu nulis lagu itu, ketuhanan. iya waktu itu nulis lagu itu tuh untuk siapa sebetulnya? Nggak ada untuk siapa. Oh kita nulis aja gitu ya. Nulis aja itu untuk memotret sebuah situasi yang lucu. Itu lagi. Jadi kita tunggu aja nih hasilnya apa ya. Tapi kita positive thinking kan. Gue dari tadi pagi di wawancara media semuanya gue positive thinking. Jadi maksud saya mengajak untuk melihat yang berangkat itu bukan Gibran tapi Wapres Republik Indonesia. Ya, wise, bijaksana sekali. Dan kalau saya pribadi nggak perlu positive thinking, nggak perlu negative thinking, karena belum ada data yang kita olah. Semua data yang kita olah adalah kira-kira. Data yang kita miliki adalah beliau berangkat. Ya selesai. Setelah itu baru kita tunggu data berikutnya untuk kamu jadi bahan lebih ternama lagi kan. Pasti nanti ada bahan lagi yang dibahas. Kenapa kalimatnya gini? Kenapa pakai baju ini? Nah, kayak gitu-gitu. Banyak yang dibahas nanti. Ya kita tunggulah. Tenang. Apa pekerjaanmu kan masih banyak sinetron yang berjalan. Ada interview di mana-mana terus menerus. Tenang aja. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan ekonomi tuh, kemarin saya nonton YouTube di salah satu media massa nasional tuh, wawancara Dato Sri Taher Mayapada tuh kan. Saya kagum juga tuh ada kalimat yang dia ucapkan. Ini kalau Dato Sri Taher nonton, saya pengen ngobrol banget. Itu maksudnya apa? Karena belum nyampe gue ilmunya sampai situ tuh. Dia bilang begini, meninggal di dalam kekayaan, meninggal dalam kondisi kekayaan gitu ya, atau Kondisi kaya. meninggal dalam kekayaan kalau gue nggak salah. Meninggal dalam kekayaan adalah memalukan. Nah itu nanti tolong dicari ya, boleh dicari ininya. Dia bilang begitu. Meninggal dalam kondisi kaya adalah hal yang memalukan. Meninggal dalam kekayaan adalah hal memalukan. Itu karena gue belum pernah sekaya Dato Sri Taher. Jadi ini kayak harta ya. Ngomonginnya kayak harta. Gue kok kagum juga. Wih dalam ini Pak Dato Sri Taher nih. Langsung setelah nonton itu saya kebayang-bayang wajah sahabat saya yang namanya Neo Sabrang itu. Nih perlu gua tanyain nih. Itu gimana tuh menurut saya? Itu bedahnya nggak gitu susah juga. Gimana? Nah, kalimatnya bisa kita bedah semua tuh. Gini, kekayaan itu di asumsi kepalamu apa sih artinya? Kekayaan itu duit bebas secara ekonomi, merdeka secara ekonomi. Oke. Karena itu bukan satu-satunya makna. Iya. Kalau kita mau ngomong ya. Ya, Ada makna bahwa istri itu juga kekayaan. ya, Kita ngomong bahwa bukan punya kita, tapi kalau kita punya kontrol artinya itu kekayaan kita. harta yang paling konsepnya, berharga ada juga begitu kan? ya, keluarga itu sebagai kekayaan. Pertanyaannya gini kemudian, kekayaan itu urusan kepemilikan atau urusan titipan? Kalau urusan kepemilikan mati, bodoh. Sedih. Kenapa? Kamu lahir nggak punya apa-apa, mati membawa kekayaan. Itu yang kamu pakai juga di ketika mati. Ketika mati kan nggak bawa kekayaan. Hanya ketika hidup aja bawa kekayaan. Nah, tapi kenapa dia bilang mati dalam kondisi kekayaan? Karena pada asumsi kedua bahwa kekayaan itu bukan kepemilikan. Kekayaan adalah
alat untuk biar nggak salah nih, makanya saya cari sekalian. Terusin aja. Itu kuncinya itu di ngelihat kekayaannya itu loh. Kalau kekayaan ngelihatnya sebagai kepemilikan, waduh, orang mati punya sertifikat, buat apa nggak dipakai? Dia akan lebih berguna mati nggak bawa sertifikat karena sertifikatnya sudah diwakafkan untuk kemaslahatan bersama, misalnya gitu. Ini dia bilang nih, meninggal kaya itu memalukan. Karena kamu tidak bisa memanfaatkan apa yang dititipkan Tuhan untuk kemaslahatan orang banyak. Tapi bukankah orang pengen hidup dalam kondisi kaya? Hidup toh? Karena itu udah mati ngomongnya. Oh iya. Coba. Insya Allah saya akan meninggal di Indonesia. Ya, ini status yang minimum. Jawabnya karena itu komprehensif dan tidak ada sesuatu yang perlu ditonjolkan atau bisa beda-beda. Pak, Bapak ini kan dikenal sebagai selain pengusaha sukses. Assalamualaikum. Hanya ketemu ibu dan beda. Meninggal di dalam kekayaan adalah suatu hal yang memalukan. Oh, meninggal dalam kekayaan adalah suatu hal yang memalukan. Ini juga dipotong-potong judulnya sama media ini nih. Iya. Kamu gagal sebagai manusia, dititipi harta. Meninggal dalam kekayaan Artinya adalah harta yang dititipkan ke kamu kan nggak berhasil kamu distribut atau dikonversi menjadi manfaat sampai kamu mati. Fail. ini medianya gue sebut deh. Daripada ntar kita diprotes kan. Inilah kalau gue nggak salah. Inilah.com, inilah.com, benar. Jadi singkatnya enggak. Kenapa gue bilang karena biasanya kan orang berpikir bahwa meninggal dalam kondisi kaya itu sesuatu hal yang membuat level orang itu menjadi terhormat. Why? Itu kan salah satu cara berpikir dan asumsi tertentu. Nggak ngomong biasanya bahwa kamu percaya itu belum tentu bahwa itu kebenaran kan. Mungkin mayoritas, majority rarely right, jarang benar majority. Ya, ini menurut gue sih kata-kata yang oke banget diucapkan oleh orang yang kaya banget gitu. Itu sederhana kok. Itu gini, maksudnya gini. Sorry kalau saya tidak meremehkan ya. Tapi sederhananya gini. Itu bukan, kalau asumsimu terhadap kekayaan bener, itu outcome yang natural. Naturalnya outcome-nya memang gak gitu. Apa ngelihat, makanya pertanyaan saya tadi pertama, kamu ngelihat kekayaan itu apa sih? Kalau ngelihatnya sebagai kepemilikan, sebagai tujuan, ketika mati kaya ya bagus karena itu milikmu, walaupun juga stupid karena ketika kamu mati udah gak ada gunanya itu duitnya. Oke. Ada lagi yang melihat kekayaan sebagai alat untuk bisa bermanfaat, tools. Artinya dia punya jatah untuk bermanfaat. Ketika mati jatahnya belum habis nih, dia pakai untuk bermanfaat. Dia mati dalam keadaan kaya, malu dia. Aku dikasih titipan gini untuk masalah orang banyak, aku nggak habis-habis ya, aku nggak selesai ya, aku belum berat gini. Dan jangan bayangkan bahwa yang dimaksud kekayaan adalah sertifikatnya atas namaku, nggak gitu. Itu kan konsep manusia tuh. Duitnya rekening atasku, itu kan konsep manusia. Tapi something yang dia bisa kontrol. Kenapa gue nanya itu? Kan sekarang kondisi ekonomi kita katanya oleh banyak sekali orang, termasuk hasil surveinya Kedai Kopi juga ngomongin gitu. Pengeluaran 3 bulan terakhir meningkat. Ini orang lagi tough-toughnya kondisi ekonomi ini. Lagi susah-susahnya, lagi bingung nih kira-kira bulan depan gimana, tahun depan gimana gitu. Walaupun itu tadi ya, insentif yang diberikan oleh pemerintah tuh cukup membantu. Nah terus kemudian pas saya nonton YouTube-nya ini orang kaya ngomongnya begitu. Padahal ini kan lagi sibuk nih ngejar kekayaan orang-orang supaya hidup loh. Bukan menumpuk kekayaan, tapi nyari uang supaya bisa hidup. Ya itu survival tuh. Iya. Ya kalau itu nggak masalah, survival. Mati nggak dalam keadaan kebanyakan duit ya. Kalau orang survival, mati dalam keadaan survive. Setelah saya survive, mati ya udah nggak masalah. Ya problemnya kan itu loh, kita semua merasa bahwa racing, kompetisi dalam kekayaan itu hal yang wajar dan seharusnya memang seperti itu. Itu yang menurut saya problem. Kalimat yang seharusnya seperti itu. Karena kompetisi harusnya macam-macam. Kompetisi nggak cuma urusan kekayaan, dan itu problem terbesar di Indonesia loh. Karena merasa satu-satunya kompetisi adalah kekayaan. Contohnya gini, kompetisi di
dunia akademis itu bukan kekayaan loh, pinter-pinteran. Oke, kompetisi di dunia spiritual misalnya, soleh-solehan. Oke, kompetisi di dunia ekonomi, Supranatural. kaya-kayaan nih. Oh, kaya-kayaan. Oke, kan ini lihat ada kompetisi yang berbeda. Problemnya adalah ketika kompetisi kekayaan dianggap lebih penting daripada kompetisi keilmuan. Artinya orang bisa dengan duitnya mencari ijazah, maksudnya membeli. Ya, saya nggak ngomong orang itu ya, apa yang Ya nggak usah dijelasin Pak. Enggak ya, Bapak udah lanjut aja. Enggak maksudnya, kita maksud tuh kan bagaimana seharusnya kompetisi keilmuan ini tidak bisa diintervensi oleh kompetisi yang lain. Oke. Karena dia punya tonggak masing-masing nih. Ini problemnya di kita ini kadang-kadang adalah semua bisa dibeli pakai duit sehingga tidak ada yang mau berkompetisi di dunia lain. Wong anyway kalau punya duit banyak bisa ngapa-ngapain kok. Salah satu contoh misalnya, ada orang yang non-Islam ngasih sumbangan ke pesantren, dicium tangannya dan keluar berita haji walaupun bukan orang Islam. Haji honoris causa. Artinya hierarki duit ini lebih penting daripada yang lain. Tapi kalau dunia hidupnya cuma hierarki duit, selesai. Itu maksud gue kenapa gue terkaget-kaget itu, karena ternyata pada saat ada kompetisi kekayaan, ada orang yang sudah fulfill gitu ya, udah selesai dianggapnya dengan kekayaannya, bilang itu kan kayak nampar orang-orang yang ngejar kekayaan, mati dalam kekayaan. Hal yang memalukan, bro. Orang sabuk kuning karate itu lebih seneng kelahi daripada sabuk hitam. Oh itu kalau gua nggak salah tuh putih kuning tuh habis itu. Iya putih. Baru naik satu kuning aja. Itu udah. Wah, siapa aja mau diajak kelahi itu. Kalau sabuk hitam malah menghindari perkelahian. Udah santai itu ya. Udah santai. Ya gitu. Ya kalau orang baru kaya merasa ngecer-ngecer ya pamernya kayak gitu. Sementara yang sudah sangat kaya tidak perlu membuktikan dirinya pakai kekayaan. Ada cerita kok, saya nggak enak ngomong siapa orangnya. Tapi saya diceritain dia bahwa dia merasa dirinya kaya, terus pakai Lamborghini atau apa Lamborghini. Gitu. Kalau nggak salah lah, yang gitu-gitulah, yang mobil-mobil, yang mewah-mewah itu lah. Mewah-mewah luar biasa itu di sebuah party, dan ternyata orang terkaya se-Indonesia pakai mobilnya Kijang. Dan dia yang belum apa-apa, kayaknya belum mendekati itu sama sekali, sudah bergaya kayak gitu, dan dia merasa tertampar dan terasa malu sendiri. Orang tuh membanggakan sesuatu yang dia tidak miliki pasti. Iya. Kalau dia sudah memiliki ngapain banggain? Dia nggak perlu membuktikan dirinya pakai itu. Emang seorang Sabrang tidak resah dengan kondisi Indonesia saat ini? Walaupun iya Pak, gue sih memahami bahwa para petinggi negeri ini, para pejabat kita itu sedang berusaha sekuat tenaga untuk mensejahterakan Indonesia. Resah yang terukur. Resah tanpa menjadi sok. Gimana ya? Resah yang terukur itu mungkin resahnya ala Obi Mesak lah. Iya. Resah dan gelisah. Karena ada semut merah itu. Intinya kan gitu. Gini Kak, rumusnya sederhana kok. Negara itu kan buatan manusia, dan kita hidup di sebuah konsep yang dibuat oleh manusia. Ini. Terus kemudian semua resah itu harus menghasilkan action. Dan kita menjawab sama siapa tentang action kita. Kalau saya pribadi, kita kan menjawab sama yang bikin hidup. Action kita seperti apa. Dan ada sebuah keresahan yang kita bisa berbuat sesuatu terhadapnya. Dan ada sesuatu yang kita tidak bisa berbuat sesuatu terhadapnya. Kalau kita bisa berbuat sesuatu terhadapnya, artinya bagian dari tanggung jawab kita untuk melakukan sesuatu. Kalau memang nggak bisa ngapa-ngapain, berarti itu bukan tanggung jawab orang, bukan tanggung jawab saya. Kalau di hadapan Tuhan, saya nggak akan dituntut oleh sesuatu yang saya tidak bisa handle nih. Kalau ada sesuatu yang bisa saya lakukan tapi saya tidak melakukan, saya akan dituntut nih. Kamu bisa melakukan, kamu bisa beresin, dan kamu udah punya resahnya. Karena resah itu sama dengan tahu permasalahannya. Belum deh. Resah itu gak enak dulu. Itu butuh satu proses lagi untuk bisa mendefinisikan itu jadi masalah yang benar. Udah terdefinisi jadi masalah, artinya kamu punya potensi dan kamu punya PR untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau enggak, ya ngapain? Bukan apatis ya. Kita tetap mengawasi, tetap melihat hubungannya kayak gini dan seterusnya. Tapi saya nggak bisa handle itu. Nanti yang ditanyain Tuhan untuk masalah itu bukan saya kok. Ya
monggo kan gitu. Saya ngurusi yang memang ditanggung jawabkan gitu. Saya selain itu ngapain bikin hidup sebentar aja kok. Iya. Jadi sekarang yang meresahkan kondisi atau keadilan atau apa gitu? Dalam gini, kita ngelihatnya gini. Saya ngelihatnya ya. Enggak, ini kan kita ngomongin resah yang terukur tadi kan. Lalu itu apa yang menjadi poin utama keresahan yang Oke, terukur saya tadi? keresahan. Kalau keresahan yang terukur, keresahan yang level saya tidak bisa handle walaupun saya cuma pakai ngomongan. Saya handle-nya pakai kritik. Itu adalah keresahan bahwa kita tidak merasa bagian dari sebuah negara yang paham arahnya kemana. Ini mau kemana sih? Mau ngapain sih? Saya nggak ngomong ini buruk, itu baik. Tapi sebuah keputusan sebabnya apa sih? Ngapain sih? Logikanya di mana sih? Tidak merasa menjadi bagian. Tidak merasa menjadi bagian kapal yang namanya Indonesia. Dan saya cuma jadi pelengkap penderita. Kadang merasa gitu. Bukan salah siapa-siapa. Saya tidak ngomong bahwa para pemimpin tidak melakukan apa-apa. Problemnya adalah saya tidak tahu mereka melakukan apa. Makanya saya dorongnya, bahwa kita dikasih tahu toh, bahwa kita dilibatkan toh. Mungkin kita tidak akan bisa ngikut beresin perekonomian Indonesia, tapi kalau membantu dengan gotong royong di kampung mungkin kita bisa kalau kita tahu masalah nasionalnya gitu. Libatkan kita dalam masalah kapal kita bersama. Saya kan nggak senang dengan pacifying dengan obat bius BLT dan seterusnya yang sementara itu kita tidak dihadapkan dengan masalah yang sebenarnya. Tapi saya juga paham bahwa pemerintah perlu good face untuk. Tapi menurut saya effort itu lebih good daripada hasil yang palsu. Usaha lebih sincere bagus. Usaha itu lebih baik, saya lebih menghargai itu lebih tinggi daripada hasil yang palsu. Ya, ini tolong kamu ngomongin sama seluruh Indonesia. Bagaimana sama para pejabat-pejabat itu? Masa mereka harus belajar yang namanya good hearts law. Good hearts law itu mengatakan bahwa ketika tolak ukur atau statistik itu menjadi tujuan, sudah gagal dia menjadi tujuan. Contoh, Ngerti gue maksudnya. ketika, dan itu yang kita sampai parah loh, itu sampai masuk undang-undang loh, memenuhi KPI itu tujuan. Padahal KPI itu tolak ukur. Ketika tolak ukur menjadi tujuan, fail semuanya. Tolak ukur itu menjadi tolak ukur. Kita cuma dilihat sebagai angka-angka. Satu, nomor banyak kok. Saya hampir bisa lihat lebih dari 50% problem kita dari penataannya itu karena sudut pandang itu. Contoh, ini yang nanti saya dituntut lagi kalau mau ngomong soal bagaimana nggak masuk akalnya kita swasembada tapi kok harga beras naik misalnya. Itu kan Melawan good hearts law itu. insulting our intelligence. Itu hanya demi angka yang bagus mengorbankan yang lain. Misalnya tentang gini, Kita swasembada tapi harga naik jarang. Padahal Gak make sense. law-nya itu kan kalau harga naik karena permintaan meningkat, supply-nya nggak ada. Jadi kegilaan kita terhadap looks good dengan statistik, dengan angka, mau sampai level munafik ya tipis sedikit lagi itu, karena kita membohongi diri kita sendiri. Karena atau enggak apa? Banyak sekali politisi-politisi kita, apalagi terutama dalam debat-debat politik, kalau bicara pakai data dong, mungkin itu. Ya, sering dengar kan? Kalau bicara pakai data dong. It's not exactly wrong loh. Yes. Karena pakai data, Yes. nggak salah juga. Nggak salah. Cuman problemnya adalah bukan usahamu mendapatkan data, bukan data itu yang perlu kamu buat. Yang perlu data itu harus efek samping dari action, bukan KPI-nya terpenuhi, tapi KPI itu efek samping dari kinerja. Oke. Saya Good menyebutnya hearts law namanya. data versus rasa. Masa apa meneh gue? Data itu kan, wah ini datanya begini nih. Loh, tapi kok rasanya enggak ya? Kayak tadi itu loh, swasembada tapi kok harganya beras naik. Gini mungkin. Gimana? Datanya terlalu silo. Jadi datanya tersilo, dianggap terpisah-pisah. Karena kalau kita ngelihat datanya dua kayak gitu, akan kelihatan nggak make sense nih. Loh kok harganya segini tapi harganya kayak gini? Secara hukum ekonomi nggak masuk akal nih. Berarti ada dalam tanda petik usaha deliberate untuk meningkatkan angka tanpa melihat impact yang sebenarnya. Karena masyarakat lebih butuh harga rendah daripada
klaim swasembada misalnya kayak gitulah. Lebih suka affordable lah harganya. Iya. Gitu kan, jadi dia bisa beli. Nanti saya dianggap menyerang orang ya. Aku nggak ikut apa namanya? Nggak ikut perang politik, aku nggak ikut perang kekuasaan, aku nggak seneng aja. Apa kebohongan. Ya, saya juga. It's okay kok kalau maksudnya gini. Kita tuh sadar kalau Indonesia tuh nggak baik-baik saja. Dan kita sangat merasa, kita ini siapa ya? Saya ya, misalnya saya dan teman-teman yang sekitar saya nggak mau ngomong mewakili Indonesia. Kita ngerasa, kita kan juga cinta loh sama Indonesia. Kita pengen bantunya gimana ya? Jangan ditontonin sinetron toh. Real masalahnya apa? Kalau kita nggak tahu kita sakit, kita nggak akan obatnya gimana. Makanya arusnya akan tabrak-tabrakan terus menontonin sinetron dan sutradara A ngomong gini, sutradara B ngomong gini, kita dibikin bingung lagi. Ada satu sumber statistik yang sangat-sangat objektif. Kita lihat bersama, jangan melihat gini. Bukan pemerintah lawan masyarakat, wrong. Bukan politisi A lawan politisi B, wrong. Garisnya adalah pemerintah dan masyarakat melawan problem. Yuk kita define problemnya. Dan pemerintah perlu ngomong problemnya kayak gini loh. Saya coba mecahinya kayak gini. Ayo dibantu bareng. Contoh, ini pernah dilakukan. Kalau nggak saya lupa tahunnya. Tapi ada Great Depression di Amerika waktu itu. Ya. Dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka orang pada narik duitnya dari bank. Mereka dalam 2 hari seolah-olah ngomong libur dulu ya, padahal biar nggak ada pergerakan di bank. Mereka nata program, setelah itu ngomong di radio, ini yang maksimal kita bisa lakukan. Hidupnya Amerika ke depan tergantung di tangan Anda. Anda mau masukin duitnya ke bank atau enggak. Kalau enggak, kita enggak bisa hidup bareng. Kita nggak akan bisa memecahkan masalah bersama ini. Artinya pemerintah tidak merasa menjadi jagoan yang memecahkan semua masalah. Ya ngomong bahwa maksimalku segini nih. Setelah itu kalian nih. Setelah itu kita bareng-bareng nih gimana. Problemnya di layout sedemikian lupa sehingga semuanya bisa ikut membantu. Walaupun saya tidak menafikan bahwa banyak orang Indonesia just want to watch the world burn ya. Maksudnya mereka nggak mau mecahin masalah, cuma pengen nyangkem bosok. Maksudnya pengen ngatain aja isinya. Itu paling banyak kan antrian ngeritik kan paling banyak daripada. Tapi kan saya juga pernah sampaikan tuh di Kenduri Cinta. Ya udah, pemerintah terbuka aja sama rakyat. Ya kita nggak punya duit nih. Bantuin dong, gua rasa dibantuin. Karena menurut World Giving Index, Indonesia itu paling nggak gitu juga dong, nggak kampret. Makanya kalau di Islam itu salah satu dia mesti diginiin baru keluar. Salah satu kualitas penting dari seorang pemimpin adalah kemampuannya untuk menyampaikan. Oke. Kalau disambungkan Pak, amanah itu sidik tabligh kan punya harus tabligh okay. Kemampuan untuk berbicara menyampaikan sidik tapi harus bisa dipercaya. Yes. Gimana bisa menyampaikan sesuatu yang tidak enak tapi masyarakat kemudian mendukung? Harus tabligh, bikin narasinya harus bukan berbohong. Lah terus apa salahnya kayak tadi ngomong ya kita nggak punya duit nih, bantuin dong. Ya itu bukan narasi yang enak pakai masyarakat. Ada caranya untuk ngomong dengan narasi yang lebih baik tanpa harus menunjukkan kelemahan juga. Pertanyaannya kemudian kok nggak ada yang bisa bikin narasi itu? Ya, Henry Satrionya di luar pemerintah. Oh gitu ya masalahnya. Itu kadang-kadang saya bertanya para pemerintah para pejabat ketika ngomong itu ada konseptornya nggak sih yang bikin narasinya jadi enak tanpa harus menjadi tidak jujur. Bisa kok jujur tapi tetap bikin semangat. Ya nanti saya itu tugas cari tahu lah. Ya tugasmu. Saya kan. Mas Wapres tuh bisa ngomong kayak gitu kan pelan-pelan gitu. Balik ke Wapres. Kamu seneng banget itu Sansang satu itu seneng banget itu. Enggak lah, kita tunggu kan tadi G20-nya itu. Nah, ya udah, terus sedikit lagi nih. Jadi pada saat kita bicara negara hari ini, kan lu suka atau tidak suka ya ini tinggalnya kita di sini gitu. Kecuali emang sudah mantep lepas kewarganegaraan pindah ke tempat lain. Nah, buat kita-kita yang sangat mencintai Indonesia karena emang gak bisa kemana-mana ini,
itu apa yang harus dilakukan? Learn to shut up. Hah? Enggak. Enggak apa. Masa gitu? Gini, kamu kalau ke dokter, Ke dokter. didiagnosa bahwa dirimu demam berdarah, debat dokternya enggak? Enggak lah. Oke. Kenapa? Enggak debat dokternya? Ya udah, karena kita trust ke dokternya. Dokternya bilang Dokternya ahli itu. ahli. Apakah itu terjadi di bidang lain? Maksudnya? Kalau ada analisis ekonomi, kalau ada analisis tentang kesehatan COVID misalnya lah, didebat semua kok. Semua orang debat kok. Nggak, kita tuh nggak punya hierarki keahlian sudah. Tapi saya kalau nggak tahu emang rada nurut sih. Tapi kalau gue tahu ya debat juga emang. Ya problemnya kan itu. Orang setahu apa tentang pengetahuannya? Kenapa saya ngomong learn to shut up? Belajar diem ketika memang kita tidak paham. Oke. Learn something dari orang. Karena kamu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kalau olahraga itu oke lah, monggo. Oke. Maksudnya itu tidak berhubungan dengan hidup, makan dengan hidup matinya survivalnya orang, itu hobi. Monggo lah debat-debat, nggak masalah. Tapi kalau misalnya urusan policy, ekonomi, ya saya nggak ngomong orang nggak boleh berpendapat ya. Saya cuma ngajak, yuk tahu diri seberapa kita berpendapatnya. Karena semua orang merasa pinter ya, terutama yang paling bermasalah justru yang merasa pinter itu tanpa tahu dirinya bodoh. Dunning-Kruger loh. Dan saya lucu aku dikatain Dunning-Kruger. Kalau aku inget-inget, saya pertama kali ngomong Dunning-Kruger itu sebelum ada YouTuber yang ngomong Dunning-Kruger di Indonesia waktu itu. Nah itu penelitian yang menarik itu. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Itu paling bahaya tuh. Ya bahaya. Nah, jadi gimana dong, kasih tips dong buat Apa? buat rakyat Indonesia. Kayak orang Indonesia survive. Nah, kalau gini, oke, tips buat rakyat Indonesia. Tips. Semua orang butuh watch your back. Semua orang tuh nggak bisa ngadepin semuanya. Artinya kan butuh teman untuk bisa melindungi punggung. Kalau tidak bisa ada banyak orang untuk melindungi punggungmu, bikin klaster kecil. Sehingga kamu bisa saling punggung-punggungan sama teman. Nah, klaster kecil itu survive. Kenapa saya ngomong survive? Itu yang paling kita butuhkan 2-3 tahun ke depan. Everyone needs to survive. Kalau kamu nggak bisa percaya pemerintah misalnya, whatever, kamu nggak bisa percaya lurahmu, nggak bisa percaya siapa, bikin klaster kecil untuk saling percaya satu sama lain, yang bisa mengandalkan satu sama lain. Yang istilahnya sampai level percayanya itu titip istri. Kadang-kadang kita titip motor sama teman aja kan nggak percaya. Nah, kalau mau saling jaga punggung ya, jangankan cuma motor, saya titip istri, saya yakin nggak akan diganggu sama temanku itu. Nah kalau sudah punya klaster itu, insya Allah kita tidak menghadapi dunia sendirian. Kita menghadapi dunia dengan teman-teman yang bisa kita percaya. Dan itu harta yang paling berharga itu tadi. Kembalikan. Itu tadi Kanjeng Sunan Leto, Neo Sabrang, Noe Sabrang. Itu luar biasa. Dan ada seorang DJ yang mengatakan bahwa kekuatan rakyat itu ada 3. Yang pertama waktu, yang kedua ceritanya, yang ketiga teman. Nah kalau Anda punya 3 hal itu, maka Anda adalah salah satu yang menjadi bagian rakyat yang kuat itu tadi. Nah, saya Hendy Satrio. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Enggak gitu rakyat yang kuat deh. Itu terusin. Dia nggak setuju. Kita terusin. Katanya ada gini. Enggak, ya itu ada seorang DJ mengatakan. Ya. Rakyat yang kuat itu kalau dia punya 3. Bukan. Kekuatan rakyat itu karena dia punya 3 hal. Dia punya waktu, dia punya cerita, dan dia punya teman. Kata Sabrang kita dengarkan. Jadi terusin. Kalau 1 orang, 2 orang setuju. Kalau kita ngomong rakyat, jutaan orang. Ya. Biasanya cycle-nya menurut saya begini. Keadaan yang susah itu keadaan yang mudah itu menghasilkan masyarakat yang lemah. Ya. Masyarakat yang lemah menghasilkan keadaan yang susah. Keadaan yang susah menghasilkan masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat akan menghasilkan keadaan yang mudah. Kebetulan pada lingkaran itu kita sedang pada kondisi masyarakat yang kuat. Kenapa? Lihat urutannya tadi.
keadaannya susah. Keadaan susah bisa diurutin berikutnya. Karena pemerintahnya lemah. Pemerintahan lemah, ini gimana? Pasti ada yang tersinggung kalau ngomong pemerintahan lemah. Enggak, kita kan Tapi ngomongin Konoha. ngomong lemah atau tidak, itu bukan urusan pendapat. Itu urusan seberapa tergantung sebuah negara itu. Powernya untuk di-pressing sama negara sekitarnya. Ketergantungannya seberapa? Kalau pangan aja masih tergantung. Kalau bikin kilang minyak aja masih takut sama Kabupaten Sleman di Selat Malaka itu. Mau ngomong negara kuat, kita negara yang pengen kuat, Bagus dong. tapi yang pegang posisi belum semua kuat. Itu Kalau pemimpin sekarang, kalau Pak Prabowo saya yakin pengen kuat. Beliau tuh pengen kuat. Saya Problemnya adalah tidak ada orang memimpin negara sendirian. ya. Itu problemnya. Iya, apalagi wapresnya ke Afrika Selatan. Dari ke Afrika Selatan kan nggak sendirian maksud saya gitu. Lu tau gak sih apa kalau kita nonton film-film Hollywood itu, abis ditutup kan ada lagi tuh Closing credit. kalau closing credit ya. Nah ini kita kayak tadi nih closing credit. Udah ditutup terus jalan lagi untuk episode yang akan datang. Gitu nggak? Untuk ngomongin hasil G20. Untuk ngomongin hasil G20. Benar kok. Iya. Ngerasani wong ki seneng banget. Oh, bukan Oh, ngerasani. bukan Ini ngerasani. public figure ya. Boleh kita Iya. ngomongin ini wajah Indonesia Loh, yang kita dia pejabat hidup berdasarkan gara-gara uang kita. betul sekali. Ya udah, ini serius tutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.